Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang persiapan dan pelaksanaan pembelajaran motorik. Outline-nya bagaimana motivasi, memberikan tugas, dan bentuk latihan. Yang pertama yaitu bagaimana memotivasi. Sering terjadi bahwa aspek motivasi lebih banyak diabaikan oleh para guru atau pelatih yang menganggapnya sebagai bukan masalah sama sekali. Padahal motivasi akan menentukan bagaimana siswa mampu dan mau mempelajari suatu keterampilan. Seorang siswa tidak akan termotivasi sama sekali dan tidak akan mau berlatih karena hasil latihan atau belajar tidak akan maksimal. Sebaliknya, siswa yang termotivasi akan menghabiskan waktu dan usahanya untuk melakukan tugas yang diberikan dengan latihan yang serius yang mengarahkannya pada pembelajaran yang lebih efektif. Bagaimana memotivasi dapat ditimbulkan pada siswa adalah pertanyaan berikut. Knowledge of result yaitu penelitian terdahulu yang telah menyumbangkan konsep bahwa latihan sendiri tidak membuat sempurna adalah penelitian tentang pembuatan garis pada orang-orang yang ditutup matanya. Ketika mereka tidak diberitahu tentang hasil dari apa yang mereka kerjakan, mereka tidak memperlihatkan kemajuan dalam latihannya. Sejak saat itu, banyak penelitian yang menganalisis metode dan materi yang bervariasi telah cenderung menunjukkan pentingnya pengetahuan penampilan atau pengetahuan tentang penampilan. Knowledge of result of performance dalam pembelajaran gerak. Memberikan tugas. Setelah mengetahui sedikit dasar pemberian motivasi, maka berikutnya adalah mengetahui bagaimana metode yang tepat dalam memberikan tugas pada anak. Pada tahap ini, akan diketahui bagaimana cara yang tepat untuk memberikan gambaran yang menyeluruh kepada siswa tentang keterampilan yang dipelajari, termasuk pemberian deskripsi umum tentang bagaimana keterampilan itu ditampilkan. Beberapa prosedur sangat bermanfaat dalam hal ini seperti pemberian instruksi, modeling, dan pemberian demonstrasi. Bentuk latihan. Semua pembelajaran memerlukan bentuk latihan. Konsep dari keterampilan sendiri sudah didasarkan pada asumsi bahwa latihan mendahului penguasaan tugas. Latihan keterampilan gerak terjadi pada waktu yang berbeda dan tempat di bawah kondisi yang berbeda-beda. Kadang latihan dapat hampir tidak sengaja, tetapi kadang latihan juga benar-benar direncanakan secara matang. Namun secara umum, bentuk latihan dapat dibedakan antara lain yang berbentuk latihan motorik, physical rehearsal, serta latihan yang berbentuk latihan mental atau mental rehearsal. Latihan fisik dan motorik. Latihan simulator. Latihan simulator adalah latihan yang meniru keadaan tertentu dari tugas yang menyerupai gerak sebenarnya. Simulator sering berupa alat yang rumit, canggih, mahal seperti alat yang digunakan untuk melatih pilot. Tetapi simulator juga tidak terlalu rumit. Bagaimana perlengkapan yang malahan dapat dibuat sendiri oleh guru atau pelatih sebagai alat bantu tambahan. Latihan gerakan lamban. Satu metode yang menyederhanakan latihan dari keterampilan target adalah latihan gerakan lamban. Dari gagasan
Pembelajaran akan menyatakan bahwa latihan gerakan lamban sangat berbeda jauh dengan versi gerakan cepat. Akan tetapi, dari perspektif program gerak yang digeneralisasi, latihan gerak lamban akan menghasilkan beberapa manfaat. Satu parameter dari program gerak yang digeneralisasi adalah kecepatan umum. Nilai yang dapat divariasikan oleh pelaku bergantung pada seberapa lamban dan seberapa cepat mereka memutuskan untuk melakukan pola geraknya. Teknik latihan mental adalah proses latihan dengan cara memikirkan, membayangkan secara mental aspek tertentu dari keterampilan yang sedang dipelajari tanpa terlibat dalam segala macam gerak sesungguhnya. Dalam khazanah pelatihan kita, praktek pelatihan mental sering juga disebut latihan nin gerak atau nin motorik. Pembelajaran dapat terjadi jika tidak ada gerakan aktual di dalamnya, terlibatnya anak dalam praktik aktif, atau hadirnya umpan balik yang dihasilkan dari gerakan movement process feedback yang memberi tanda adanya kesalahan. Teori awal dari latihan mental dirumuskan oleh Sackett pada tahun 1934 yang mengusulkan bahwa jenis latihan nin gerak ini memudahkan pembentukan elemen simbolik dari keterampilan. Praktik mental dari elemen kognitif, simbolik, dan prosedural dari suatu tugas tidak memerlukan alat apapun dan memungkinkan sekelompok besar anak untuk terlibat dalam waktu yang bersamaan. Jenis khusus dari latihan mental sering disebut sebagai pembayangan mental atau mental imagery. Selama pembayangan mental, anak atau atlet berusaha untuk melihat dan merasakan dirinya seperti benar-benar sedang melakukan keterampilan. Pembayangan dapat terjadi dalam bentuk perspektif internal, cara gerakan dan lingkungan gerak dialami langsung ketika atlet beraksi di lapangan, atau dalam bentuk perspektif eksternal, cara gerakan yang divideokan atau diputar ulang untuk melihat anak atau atlet yang bersangkutan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.